Terkejut sekaligus terheran-heran dengan ulah pentolan FPI yang memang sudah putus urat malunya dan masih dengan pedenya tanpa ada perasaan bersalah sama sekali. Juru bicara alias jubirnya organisasi radikal yang sudah dianggap terlarang di Indonesia, FPI alias Front Pembela Islam ini, ngaku siap mendampingi Anies maju ke Pilpres nanti. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Novel Bamukmin? Ya, jubirnya PA 212 yang begitu ngeri dan mampu menjungkalkan Ahok Jarot ini adalah kumpulan para pejuang yang katanya berjuang untuk menegakkan perjuangan agama tertentu untuk membela negara dan agamanya. Untuk membela agamanya. Apakah di negeri yang sudah merdeka selama 76 tahun ini masih dikukung oleh penjajah agama? Bukankah agama mereka adalah berpenduduk dengan agama terbesar di negeri ini? Memperjuangkan agama dan ideologi apa yang akan mereka tegakkan lagi di negeri ini? Bukankah kita sudah sepakat dari sejak awal Indonesia merdeka bahwa negara kita ini memiliki dasar negara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bukankah Indonesia disepakati untuk menghargai keberagaman agama? Tidak ada satupun agama yang lebih superior. Semua agama harus dihormati dan dihargai. Kita sepakat, ideologi bangsa adalah ideologi Pancasila dan 5 sila. Dan saya setuju saja ketika Wakil Sekjen PA 212 si Novel Bamukmin ini bilang mengaku siap mendampingi Gubernur DKI sekarang yang menangnya lewat jualan ayat dan mayat alias jualan agama alias jualan politik identitas ini apabila maju menjadi calon presiden. Novel mengaku siap menjadi cawapresnya sebagai bagian dari jihad konstitusi yang pernah didengungkan oleh si Imam Jumbo yang sekarang sudah divonis 4 tahun penjara itu. Novel mengatakan jihad konstitusi sebelumnya pernah diupayakan oleh dirinya bersama ACTA pada saat Pilpres 2019 ketika mencoba mengusung Prabowo Subianto dan Ustadz Abdul Somad. Tetapi rupanya rival Prabowo, Presiden Joko Widodo, juga menggandeng cawapres dari kalangan ulama, yakni Ma'ruf Amin. Novel dengan pedenya mengatakan mendapatkan wangsit, restu, dan amanah dari seorang Imam Jumbo yang doyannya lari ke Arab Saudi sebelum resmi ditangkap selama bertahun-tahun bertapa di Arab Saudi. Imam Jumbo ini akhirnya pulang dengan sejuta dilema. Di mana tak pulang akan dideportasi, pulang ibarat disambut dengan gegap gempita, namun akan menghadapi berbagai kasus. Akhirnya si Imam Jumbo ini lebih memilih pulang dengan bertamengkan para pendukungnya yang militan itu. Si Imam Jumbo merasa tampil di medan perang, memimpin jihad melawan pemerintahan yang sudah diakui. Akhirnya, si Bibip alias Imam Jumbo harus menghadapi beberapa tuduhan usai 6 orang laskarnya harus merenggang nyawa. Keperkasaan seorang Bibip langsung turun ke titik nol. Para tamengnya hanya bisa menyembah baliho, melakukan aksi-aksi demonstrasi berujung ricuh untuk meminta pembebasan imam besar mereka. Sementara manusia macam si Novel ini hanya bisa koar-koar dan merasa paling suci dari setiap manusia di tanah air ini, tak terkecuali dari presiden dan wakil presiden. Si Novel ini menganggap dirinya paling benar, yang lain salah, termasuk apa yang dilakukan oleh presiden dan pemerintahannya. Bahkan seorang imam yang sudah layak dipandang jadi ulama panutan seperti Kiai Ma'ruf Amin pun tetap dianggapnya bukanlah panutan. Sementara yang radikal dan tanpa proses seperti Waloni, Maher, Bahar Smith dianggap ulama yang dikriminalisasi. Dan lagi-lagi si Novel ini masih menyimpan dendam dengan kekalahan di Pilpres 2019 lalu. Ini sosok
selalu merasa di atas daripada di atas. Bahkan sekarang dia merasa paling jago agama. Sampai-sampai dirinya membandingkan dia dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Apakah memang orang ini sudah kehabisan akal dan hampir gila? Sampai-sampai ke soal agama pun dia merasa paling di atas. Novel lagi-lagi berkoar-koar tentang kriminalisasi ulama setelah si Bibip itu divonis selama 4 tahun penjara. Ketidakterimaan Novel dia ungkapkan dengan tuduhan kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang mencampuri perkara Bibip, padahal Bibip memang harus dipenjara akibat ulahnya yang telah melanggar hukum di negeri ini. Jadi saran saya, kalau memang sudah merasa agamanya paling mantap dan pengetahuannya dalam memimpin juga sudah oke, gimana kalau Novel Bakmumin? Malas saya menyebut nama ini sebetulnya. Terbang ke Afghanistan dan mengajukan diri jadi capres atau cawapresnya Taliban untuk memimpin Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Saya rasa lebih layak daripada di sini hanya jadi tukang ribut. Mendingan kan? Pemikirannya berguna bersama Taliban. Artikel ini ditulis Mr. Naibaho di seaworld.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.